Habibin juga bersama Habib Ali Habibin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan kesehatan kepada mereka. Amin. Juga memberkahkan setiap urusannya. Amin. Para hadirin sekalian yang hadir di dalam majlis ini juga yang tidak hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad wa ila hadratin jami'il mu'allifin wal musannifin khususan musannifin. ونفعنا بعلومهم كلها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf kepada semua saudara-saudara, apalagi sepupu-sepupu, bukan berniat menggurui, karena pasti yang lebih sepuh, lebih dalam pengalamannya, lebih banyak amalnya. Namun ini hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu ta'lim wa ta'alum. Yang kedua Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ma atallahu aliman ilman ila wa akhadal misah kama ukhidal misaqan nabiyyin ayyubayinuhu wala taktumuna. Tidaklah Allah datangkan ilmu kepada seseorang yang berilmu kecuali Allah tuntut perjanjian tanggung jawab kepadanya, sebagaimana Allah tuntut perjanjian tanggung jawab kepada para nabi. Di antaranya yaitu ayyubayinuhu, untuk menjelaskan ilmu tersebut, wala taktumunah, dan jangan menyembunyikan ilmu tersebut. Yang pada realitanya zaman sekarang, semakin tua zaman ini, semakin tua usia dunia ini, maka semakin berkuranglah himmah atau gerakan-gerakan ibadah, gerakan-gerakan kebaikan. Kadang-kadang saya teringat ucapan almarhum Allah yarham guru saya di pesantren. Waktu pengajian taklim, beliau pernah ngomong, kata beliau, ya yang baheula mah jelema ngarti nyarare nu bodoh sarare, engke mah kaalaman kumane jelema ngarti sarare nu bodoh parae. Dina harti kumaha, baheula mah ketika orang awam jauh kepada agama, maka si alim, orang-orang alim ini akan terus mengingatkan, sehingga selamatlah orang awam ini. Nah, zaman sekarang ketika orang awam terlelap dalam dosa dan maksiat, orang alim ikut-ikutan maksiat. Tidak sedikit ya, karena memang lagi tren TikTok, orang-orang alim ikut main TikTok, goyang-goyang di depan kamera, ditonton ribuan jutaan orang. Yang pada hakikatnya itu adalah mereka memulai tidurnya, dalam artian terlena di dalam kerusakan zaman. Nah, dengan kondisi seperti inilah, maka kita semua yang masih memiliki setitik iman di dalam hati, jangan sampai ikut-ikut terbawa arus.
walaupun semakin sedikit pengajian, semakin jarang pengajian, maka kita jangan termasuk orang yang jarang pengajian tersebut. Kenapa? Karena zamannya memang sudah seperti ini. Dulu kalau ada kiai, bahkan pernah ada kiai dari luar negeri, dari negeri Seribu Wali, dari Tarim, dari Hadrami, beliau bersilaturahmi safari dakwah ke Indonesia. Kebetulan beliau lewat daerah Bogor. Kebanyakan para Arabi ini ke daerah Bogor. Mereka naik mobil di daerah Bogor. Di jalan macet total, panjang berjam-jam. Kemudian ditanya nih sama guide-nya, sama pengantarnya, "Mahada, ada apa ini? Kok macet kayak gini?" Karena memang di Tarim ini jalan lurus-lurus, nggak ada macet. Nah, ke Indonesia kaget, udah macet-macet biasa, ini macetnya berhenti. Macet sampai berhenti nih. Ada apa ini? Akhirnya merayap mobil maju. Tahulah si guide ini bahwa sedang ada hajatan. Orang yang hajatannya ini manggil hiburan dangdutan. "Oh, Syekh, ini kalau di Indonesia namanya dangdutan." "Ma huwal dangdut?" Apakah itu dangdut? Dangdut ini, Syekh, orang perempuan nyanyi-nyanyi, datang laki-laki joget-joget salaman, joget-joget tertawa-tertawa bahagia. "Oh, Masya Allah," kata Syekh. "Ya Allah." Kemudian Syekh ini mengangkat tangannya. "Ya Allah, saya melihat mereka bahagia dengan keadaan mereka, maka bahagiakanlah mereka kelak di surgamu, seperti kau beri mereka kebahagiaan di dunia ini." Dulu ulama kita masih seperti itu. Nah, zaman sekarang ulama kita ini sudah tidak bisa seperti itu. Bahkan jangankan kalau ada dangdutan, dangdutan udah yang dicatat haram, nar. Bahkan pernah ada ulama lewat, masih di Bogor juga, daerah Cipayu. Di situ jalan macet lagi. Ini ulama ngomong, "Ada apa ini macet ini?" "Oh, ini sedang ada khol di Empang nih, kholnya Habib Umar bin Salim." Habib Umar bin Salim ya di Empang juga. Bin Hud ya. Lagi ada khol Habib di Empang Bogor ini. Ini kata ulama, "Waduh, ini Habib udah mati aja bikin repot ya Habib." Nah, kan sangat jauh berbeda dengan ulama-ulama kita dulu. Jadi ini adalah ciri rusaknya zaman, dan kita jangan sampai jadi salah satu dari yang rusak itu. Maka walaupun kita harus mengorbankan kesenangan kita, harus mengorbankan waktu kita, bahkan sampai mengorbankan harta demi kebaikan, demi amal soleh, apalagi demi pengajian, maka tidak mengapalah. Karena kalau kita berhenti, ya udah kosong semua pengajian. Lalu kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdakwah di Mekah dan Madinah. Ada yang tahu berapa kurun waktu beliau berdakwah di Mekah dan Madinah? Berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah? 3 tahun. Salah, Pak. Ini dengan waktu yang cukup lama, 22 tahun. Di Mekah ini 12 tahun ini berapa orang yang ikut? Ketika beliau hijrah, tidak lebih dari 70 orang. Lalu apakah beliau gagal dalam dakwahnya? Tidak. Apa yang membuat beliau berhasil dalam dakwah? Beliau tetap melaksanakan dakwah, ada atau tidak adanya umat. Saat ngaji, nu ngaji nagelah, berarti gagal dakwahnya. Jika supir angkot, ayo maju-maju kayak gedeng can pinu. Jadi lamun aya ustad ngaji nungguan pinu, eta orang ganti ngaranna ustad supir angkot. Teu kudu nungguan pinu.
Karena keberhasilan dakwah, keberhasilan pengajian ini bukan dari kuantitas, tapi dari kualitas. Niat apa yang kita tanamkan ketika datang ke tempat ini, itulah keberhasilan pengajian. Walaupun jamaahnya membludak ribuan orang, niatnya materi, maka gagallah dakwahnya. Seperti Rasul, walaupun hanya sedikit, tapi beliau berhasil dan Allah bukakan, Allah perlihatkan keberhasilannya sehingga beliau tidak pernah dakwah ke Indonesia, tapi Islam sampai ke Indonesia. Itu adalah bukti keberhasilan dakwah beliau. Jadi jangan patah arang, jangan patah semangat. Ketika ada saudara kita yang biasanya ikut berkumpul di sini sekarang tidak, jangan bersuudzon, kita doakan, jangan bersuudzon. Kenapa? Apalagi berburuk sangka. Contohnya, di sini ada bolu. Nih kalau dimakan, anak belum tahu rasanya. Nah kalau dicoba dimakan, kemudian setelah dimakan, anak ngomong, ih ini bolu nggak enak nih, bolu ini nggak enak nih. Demi Allah, ini bolu tidak akan ngambek, ini bolu nggak akan marah, bolu nggak akan terbang menampar saya. Yang marah, yang sakit hatinya siapa? Yang bikin bolu ini. Waduh, kok buatan saya dibilang nggak enak. Lalu kalau kita melihat saudara kita, kemudian kita menjelekannya, maka yang marah bukan dia mungkin, tapi penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari adalah sifat jeleknya, bukan individunya, bukan orangnya. Itulah nilai keberhasilan dakwah kita. Hatta yang ngaji di sini anak sama Pak Ustadz Iswan, ini pengajian tetap berhasil. Kenapa? Karena adanya kualitas, bukan kuantitas. Baiklah para saudara, ini sekedar renungan karena memang anak terus memperhatikan, ya Allah, dengan kencangnya modernisasi ini, kencangnya dunia internet ini, kejahatan, keburukan ini kencang sekali, cepat sekali beredar ke, bahkan masuk ke otak-otak anak kita yang masih dini, yang belum sewajarnya lah mengkonsumsi kabar-kabar seperti itu. Ini kalau diperhatikan ini sepertinya ingin menangis. Ya Allah, seandainya tanpa pertolonganmu mungkin aku akan ikut bersama mereka melakukan maksiat kepadamu. Karena memang trennya, nggak ikutan ya dibilang katro, ikutan ya berarti kita sama seperti mereka. Kalau kita lihat postingan-postingan di Facebook, apa sih tujuan posting itu selain pamer? Anak mau tanya, selain pamer apa sih tujuannya? Kecuali channelnya Pak Komarudin ini tujuannya dakwah, karena menyiarkan pengajian, bukan mau pamer ya baunya. Ini kalau di Facebook, IG yang dipostingkan cekrek, dia berfoto selfie, memamerkan keadaannya, memamerkan penampilannya, memamerkan kekayaannya, makanannya. Kita tidak sadar bahwa mungkin ada saudara kita yang melihat dan mereka belum makan karena nggak punya untuk dimakan. Kita enak aja ngupload makanan. Ini hati-hati, kalau mau ngupload, mau postinglah kebaikan, posting pengajian dengan tujuan agar ilmu ini bisa sampai kepada mereka dan menjadi asbab hidayah kepada mereka, seperti itu. Jadi bijaklah menggunakan gadget. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lanjutan dari ayat kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu tuluy lamun teu migawe anjeun. Fa illam taf'alu dan seandainya kalian tidak mengerjakan makana perkara dukiro anu dicaritakeun itu perkara madukiro akan sesuatu yang sudah diceritakan li ajazikum karena lemahna aranjeun kabeh karena apesna aranjeun kabeh li ajazikum karena kalian tidak mampu melaksanakannya walang taf'alu jeung moal bisa migawe anjeun kabeh dan kalian tidak akan bisa melaksanakan dalika karena itu madukiro di sini apa isinya? Madukiro di sini adalah mendatangkan ayat karena Allah tantang datangkanlah ayat seperti kami telah mendatangkan ayat di dalam Al-Quran dan kalau kalian tidak mengerjakan dan kalian pasti tidak akan bisa mengerjakan abadan selamanya abadan salawase liduhuri ijazihi karena tembongna apesna aranjeun kabeh ieu jumlah teh iktirodun eta jumlah iktirodiyah teu kudu apal jumlah iktirodiyah kudu ngaji ma'ani teh fattaku maka kudu sieun aranjeun kabeh fattaku maka kudu takwa aranjeun kabeh fattaku maka bertakwalah kalian kalau kalian tidak bisa melaksanakan atau menjawab tantanganku maka bertakwalah kalian dan Allah bil imani dengan melaksanakan keimanan billahi ka Gusti Allah wa annahu jeung sanyana itu Al-Qur'an laisa min kalamil basyari eta lain tina ucapan manusia lain ucapan Muhammad fattaku takwa teh takut sieun fattaku annaro sieun annaro kana neraka fattaku maka kudu sieun anjeun annaro kana neraka naon sih neraka teh apa itu neraka allati anu neraka ialah wakuduha anu ari suluhna itu neraka kayu bakarnya neraka ini annasu adalah manusia neraka ini dinyalakan dengan kayu bakar dari manusia al-kufaro yang kafir wal hijaratu dan bebatuan kayu bakarnya ini manusia dan bebatuan seperti apa ka asnamihim seperti patung-patungna itu kafir jadi kayu bakarnya ini patung-patung yang mereka sembah minha tina itu neraka yakni ngamaksud Allah anaha sesungguhnya neraka itu
mufritotul haroroti eta anu banget panasna tatkodu punten tatkidu anu balikan di lain tatkidu tutkidu lain tutkidu tutkodu tarfaul isma duma awaluhu wa futiha maqobla akhiri lamun fil mudhari tutkodu anu dihurungkeun itu neraka bima ku sesuatu dukiro anu dicaritakeun naon manusia dan patung dihurungkeun la kanari dunia tidak seperti sene dunia panasna sene neraka tidak seperti panasnya api dunia. Ada api dunia naon tutkodu dihirupkeun bil hatobi usuluh kayu bakar ranting-ranting wanahu jeung sabangsana. Neraka ini uiddat disiapkan huyiat tegas nama disiapkan itu neraka lil kafirina untuk pikeun jalma-jalma kafir atau orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kekafiran. Yu'adzibuna barianan disiksa itu kafirin biha dina itu neraka. Ari ieu jumlah uidas lil kafirin teh jumlatun musta'nifatun eta jumlah musta'nifah. Au halun atau hal lazimatun anu lazim. Uidas lil kafirin neraka ini disiapkan untuk orang kafir adalah jumlah musta'nifah atau hal lazimah. Naon hal lazimah teh? Hal itu tingkah lazimah yang pasti. Lazimah teh pasti. Berarti sudah ada kepastian kafir ini ke neraka. Kepastian kafir ini ke neraka sebagaimana kepastian adanya asin di garam, adanya manis di gula. Ini tidak bisa dilepaskan. Kalau garam sudah tidak asin, maka bukan garam. Kalau orang kafir tidak masuk neraka, maka bukan kafir dia. Oh, Islam dia, tapi memiliki sifat-sifat kekafiran, maka di hadapan Allah dia adalah kafir. Makanya disebut halun lazimatun, tingkah yang lazim. Jadi halun lazim, hal sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Manis dan gula, asin dan garam. Walaupun ada yang asin, tapi garam harus asin. Garam itu harus asin. Walaupun ada yang asin selain garam. Apa itu? Korong. Pernah? Karena asumsi. Bercanda bah. Wabashir saayat deui lah kagok. Wabashir jeung kudu mere kabar gembira anjeun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbir maksudnya berilah kabar gembira. Alladzina ka jalma-jalma amanu anu beriman itu ladina. Saddaku tegas nama ngabenerkeun billahi ka Gusti Allah. Wa amilu jeung migawe itu jalma-jalma as-solihati kana amal-amal soleh. Berilah Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang beriman dan orang yang mengerjakan amal soleh. Apa amal soleh ini? Minal furudi, dari amal-amal fardu, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Wan nawafili, dan dari amal-amal sunat, sholat sunnah, puasa sunnah, sodako. Beri kabar gembira seperti apa? Annalahum
Ae bi annalahum sa'nya-nyana pikeun itu ladina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya untuk mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, jannatin eta surga hada iko tegas nama pirang-pirang kebun data sajarot anu ngabogaan tangkal, bahasa Sunda ulahnya orang Sunda KB ya di lain sanes Sunda. Tapi ngerti Sunda ya. Alhamdulillah. Surga teh di dalamnya maksudnya ada iko, ada kebun-kebun, data syajarin anu ngabogaan tatangkalan yang banyak pohonnya. Wa masakini jeung pirang-pirang gedong. Bukan orang miskin ya. Masakin di sini dari maskan. Maskan itu artinya rumah. Masakin berarti beberapa rumah atau rumah-rumah. Kalau tidak ngaji alat ini disangkanya dan orang-orang miskin. Ya, jama dari maskan. Ini bahasa apa jama sekali? Jama taksir ya, jama taksir kasroh. Tajri mengalir, tajri anu ngalir min tahtiha dina handapeunana itu surga, ayat tahta asjariha tegas nama dihandapeun pohon-pohon surga, wa kusuriha jeung dihandapeun gedung-gedung surga. Naon nu ngalir? Al anharu pirang-pirang sungai. Nahrun ini banyak maknanya. Ada makna sungai seperti yang sering kita temui dalam bahasa Arab. Ada juga siang. Nah, lalu apa makna nahrun yang sebenarnya? Makna nahrun yang sebenarnya adalah ngaduk, nyiuk, ngaduk. Ya. Kunaon disebut sungai? Sebab sungai eta cobain orang tinggal di lapanna. Tajri min tahtihal anhar. Mengalirlah sungai. Kita tanya sama Pak Ustadz Didin, apakah sungai mengalir? Tidak. Yang ngalir itu air. Sungainya mah diam. Benar nggak? Nah, bahasa ini mengalirlah sungai berarti bahasanya majaz. Majaznya majaz mursal, mimbabi itlaqil hal wa mimbabi itlaqil mahal wa iradatil hal. Disebut-sebut nama tempatna padahal nu dimaksud mah anu nempatan, nana anu ngalir mah. Contoh, Pak Ahmad sendalna meuni gede euy. Disebutna mah sendalna gede padahal mah cokorna jebrang. Eta bahasa majaz untuk mengindahkan bahasa. Nah, Allah ini bahasanya majaz. Makanya Allah tantang kemarin, silahkan datangkan ayat kalau kalian mengira bahwa Quran ini adalah ciptaan atau made-in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian datangkan karena kalian dan Nabi Muhammad itu adalah sama-sama orang Arab. Kenapa Muhammad bisa, kalian nggak bisa? Kalau memang benar ini adalah ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Allah? Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Fa illam taf'alu, apabila kalian tidak bisa atau tidak mendatangkan ayat seperti yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang taf'alu, dan memang kau tidak akan bisa mengerjakannya, kata Allah. Nah, kalau memang kalian tidak bisa mendatangkan atau mengerjakan ayat karena memang kalian tidak bisa mengerjakannya, fattakun naro, maka takutlah kalian kepada neraka. Neraka ini ketahuilah lebih panas dari api dunia, dan neraka ini dinyalakan dari jasad-jasad orang-orang kafir dan batu-batu patung yang mereka sembah. Tidak seperti api dunia yang dinyalakan dari kayu bakar. Lalu apakah kalian tidak takut dengan neraka yang dinyalakan dengan jiwa-jiwa, dengan orang-orang kafir ini? Yang di dunia saja kalian merasa takut dengan api neraka. Lalu kenapa kalian tidak takut dengan api neraka? Panas di api neraka. Sarung Korban. Neraka bahasa Jawanya neraka ya Ustaz? Iya. Iya. Narasi.
Saya Coba hurufkan dulu ya. Yang ngerokok mati. Ini naroko ini. Api naroko panas. Panas. Ana pernah waktu itu di pesantren ngecor. Lagi ngecor dak. Pakai sepatu bot karena harus mengaduk-aduk coran. Ada teman ana membuang puntung rokok dilempar masuk ke sepatu bot ana. Ya Allah ya Karim, panas. Itu baru naroko ya. Anak abrag-abragan. Ente keluar jeung ente parem. Anak loncat ka balong. Wallah eta balong dangkal. Akhirnya sepatu bot anak tidak keum. Kumaha? Anak gogoleran dirinya kunaon euy cenah kata saya bana goblok sia untungna asup. Lah di bangsa naroko lah cenah diajar engke bangsa neraka lebih panas. Mang bener lebih panas. Karena Rasul menerangkan seandainya satu ujung jarum api neraka Allah timpahkan ke dunia, maka hancurlah dunia. Seujung jarum api neraka. Ini bayangkan, kita ada kebakaran rumah aja sudah takut, apalagi dengan api neraka yang kita akan masuk ke dalamnya. Yang seujung jarum saja ditimpakan ke dunia, maka dunia ini akan hancur. Ya Allah Ustaz panas, nah ya Allah, dan baru panas bumi itu, belum panasnya naroko. Seandainya baju-baju ahli neraka, orang yang di dalam neraka ini punya baju, dan bajunya Allah gantungkan di langit, maka gosonglah seluruh manusia di dunia ini. Ini dipakai loh, Mbak. Abah sih ya? Stereng oge. Terus seandainya kalian tidak mampu untuk mendatangkannya, maka takutlah. Lalu apakah kita juga mampu mendatangkan ayat seperti yang Allah datangkan? Jangankan mendatangkan ayatnya, bahkan membacanya saja kita belum mampu. Dan baik dong. Balis berdiri. Jangankan untuk mendatangkannya, untuk memaknainya saja kita tidak mampu. Kalau kita sudah merasa tidak mampu, apalagi untuk mendatangkannya, apalagi untuk memaknainya, juga membacanya saja kita belum begitu fasihat seperti imam-imam Masjidil Haram. Maka kalau seperti itu fattakunnar, bagi kita ini takutlah akan neraka. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, yang kita kaji Al-Quran untuk mengetahui perintah-perintah Allah tersebut dan larangan-larangannya. Berarti datangnya kita ke tempat pengajian ini karena kita merasa takwa kepada Allah, karena kita merasa takut kepada Allah, ingin berbuat amal soleh, dan untuk melakukan amal soleh kita harus merujuk kepada Al-Quran. Untuk itu kita mengkaji, mendalami. Wallahu alam, mudah-mudahan ada dalam kebenaran dalam pemahaman Al-Quran ini, karena kita mengikuti para ulama-ulama tafsir salafus soleh kita dahulu. Mau ngaji tafsir teh seolah-olah kita ini tidak fatakun narallati wa quduhan nas. Seolah-olah kita ini tidak takut. Untuk apa? Tidak takut dengan neraka yang dinyalakan dari manusia-manusia. Kenapa? Karena Allah tantang, silahkan datangkan kalau tidak mampu, dan memang kalian tidak akan mampu. Jangankan untuk mendatangkan, memaknainya, membacanya saja masih tak dekdok. Rumasa macana masih tak dekdok, tapi taradaek ngaji, berarti orang teu fatakunna. Gitunya. Berarti lamun rumasa kene, maka kudu fatakunna. Dengan apa? Dengan ayat selanjutnya, wa basiril ladina. Cara geus ngalogatanya.
Wa basyiril ladzina, karena setelah Allah menceritakan bahaya sifat-sifat kekafiran dan dilanjutkan dengan bahaya sifat-sifat kemunafikan, dari mulai ayat pertama surat Al-Baqarah sampai ayat sekarang, yang ternyata indikasi-indikasi kemunafikan itu hampir 90% ada dalam diri kita, dalam perbuatan kita, walayas urun, dan kita tidak sadar bahwa itu adalah sifat kemunafikan. Kemudian Allah ceritakanlah, atau Allah ajak diskusi, kalau kalian masih ragu tentang ayat-ayatku, silahkan datangkan, silahkan datangkan ayat seperti yang aku datangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian tidak mampu, karena memang kalian tidak akan pernah mampu, fa'ilam taf'alu walang taf'alu, dan memang kalian tidak akan pernah mampu, terus pasrah we ke Allah, nggak datangkan ayat mual mampu, yang tinggal pasrah we, mangga ya Allah, Islam teh al-inqiyadu li ahkami syariah, takwa pasrah sumerah karena sakabe hukum syara. Cek naon? Cek Islam haram, haram geus teu kudu ditengan dalil lepikeun ngahalalkeun. Pasrah sumerah. Naon Islam? Al-inqiyadu li ahkami syariah. Patuh tunduk kepada hukum syara. Sudah patuh tunduk, moal nolak-nolak. Maka kalau kita tidak mampu, pasrah saja. Dengan apa? Dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Takwa seperti apa? Bil iman, dengan melaksanakan keimanan. Iman ini adalah amal hati atau amal batin, karena tidak dapat terlihat. Dan Allah perintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, kalau kalian sudah mau bertakwa, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, wabashir, berilah kepada mereka kabar gembira, ay akhbir alladzina amanu, kepada mereka yang sudah mau melaksanakan ketakwaan, melangkahkan kakinya ke pengajian untuk memperdalam ilmu Al-Quran agar bisa melaksanakan Al-Quran. Berilah mereka kabar gembira, wa amilus solihat, dan mereka yang mau melaksanakan amal soleh. Amal soleh itu amal ada dua, ada ahwal, amal hati, ada af'al, amal jawari. Nah, amal hati itu diantaranya iman, sabar, roja, dan lain sebagainya. Dan amal soleh ini, af'al, perbuatan kita ini adalah cerminan dari iman kita, cerminan dari ahwal kita, dari perbuatan, dari amal hati kita. Suka ada yang bilang, Ustaz, yang penting hatinya, biarpun gak sholat, yang penting hatinya baik. Suka ada yang bilang seperti itu. Karena kalau di sini disebutkan iman ini adalah amal hati, dan amal hati akan mencerminkan perbuatan, maka gak perlu sholat, yang penting hatinya, biarpun belum mau sholat, yang penting hatinya baik, maka sudah terbantahkan dengan iman ini. Karena kalau dia beriman, kalau hatinya baik, pasti akan tercermin dalam perilakunya. Saya belum siap memakai hijab, Ustaz, yang penting hati saya berhijab walaupun rambut saya tidak dihijab. Bagaimana dia bisa mengatakan hatinya berhijab? Karena kalau hatinya berhijab, pasti akan tercermin dalam perbuatannya dengan menghijab auratnya. Lalu bagaimana dia bisa menyebutkan yang penting baik, Ustaz, akur sama tetangga, walaupun tidak walaupun tidak sholat, walaupun tidak beriman? Bagaimana akan menyebutkan dia beriman kalau perilakunya tidak mencerminkan keimanan? Karena iman ini adalah ahwal, amal hati, yang akan mencapai kepada af'al, amal jawari, amal perbuatan. Jadi sekarang malah ulah Gus, nu penting bagur lah, penting baik, terus sholat. Hati-hati keimanan, hati-hati keimanan. Kerjakan amal-amal soleh. Af'alul jawari. Di antara af'alul jawari adalah minal furud wan nawafil. Pekerjaan-pekerjaan fardu, sholat fardu yang 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti lamun tengah laksanakan 5 sholat tersebut, maka dia belum termasuk orang soleh.
wan nawafil, dan sholat-sholat sunat, qabliyah, ba'diyah. Rajin ustaz sholat fardu tapi taruh sholat sunat, maka dia belum termasuk kategori orang-orang soleh. Karena yang dimaksud doa amilus solihah minal furud wa nawafil, yaitu pekerjaan fardu dan pekerjaan sunat. Ana pernah menghitung zakat seorang pengusaha. Ana hitung zakatnya, zakat usahanya. Kebetulan setiap lebaran Ana hitung yang harus dikeluarkan itu sampai 200 juta. Dan dia harus ngambil uang di bank, harus ngambil pinjaman di bank untuk membayar zakat. Duh Ustaz, gede zakat. Meni menupikan ginjau mana zakat ieu cenah ka bank. Dia kerjakan. Kedengaran sama abahnya, dan abahnya ngomong, "Haji, ente zakat 200 juta eta lain bager. Karena eta mah modal, eta mah kewajiban. Mun bager mah ente sodaqoh sanajan 5.000 rupiah tapi bager. Sawan sababna? Sabab eta di luar kewajiban. Kita belum disebut rajin sholat kalau kita sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah. Kita belum bisa disebut rajin sholat. Rajin eta mah sholat farduna berjamaah wae awal waktu. Belum disebut rajin. Karena itu adalah modal. Itu adalah kewajiban. Itu adalah tolak ukur manusia, bukan tolak ukur kebaikan, bukan tolak ukur rajin. Tolak ukur rajin adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Jelema aya mataan, aya irungan, aya biwiran, aya cerian, aya gadoan, aya pipian, aya tarangan, aya halisan. Kaset euy. Aya mataan, aya irungan, aya halisan. Lain kaset. Sabab eta modal. Sama modal. Kaset mah lamun aya nilai plus nanti dinya. Dan itu modal can kaset. Domba aya mataan teu. Aya cerian, aya irungan, aya halisan, aya gadoan, aya bahkan janggotan panjang. Kaset teu. Kita modal kaset. Jadi jelema encan kaset kecuali aya nilai plus. Jelema encan getol ku salat fardu, encan bager ku zakat wajib. Getolna ku ditambahan sholat sunnah jaga bandang. Katanya bandang nih keluar masjid subuh ini jam 7 pagi ya. Ya Allah ya Karim. Ini contoh nih orang tua yang harus dicontoh. Sebelum duha ini beliau nggak keluar katanya informasinya. Alhamdulillah ya. Ntar diputar lagi di CCTV ada. Ya, siap. Itu doa husnul khotimah yang dari Imam Ghazali sebelum subuh, daripada subuh udah dibaca belum ya? Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin. Tadi Din biasanya paham, insya Allah beliau sudah paham doa itu ya. Itu untuk asbab husnul khotimah bagi kita dan rasa sayang kita kepada jamaah, biar mereka juga mempunyai asbab husnul khotimah, dibacakan secara berjamaah, dipimpin saja oleh sesepuh. Jadi anhar teh artinya naon? Ngedung. Ail miyah maksudnya mah cai. Ail miyah tegas nama cai. Fiha dina itu walungan, dina itu nahar. Wa nahru jeung ari nahar, nahru walungan. Al maudiu eta tempat. Alladzi anu yajri anu ngalir fihi dina itu tempat naon al mau cai. Jadi walungan mah adalah tempat mengalirnya air. Gitu. Nantilah untuk lebih detailnya tentang walungan, air dan debitnya kita tanyakan kepada pakarnya. Kebetulan ada di sini ya, alhamdulillah. Li'anal ma'a, karena saestuna cai, kenapa disebut walungan? Kenapa disebut nahrun? Li'anal ma'a, karena saestuna cai yanharu eta ngeduk itu cai, bukan itu walungan. Jadi aya nalagok teh tapak teh Pak Ustad. Jeung Pak Ustad teh mah da alam tanu tadi dibikin mah anu di beton eta mah da buatan. Nah, jadi lain walungan disebut lagi Pak Ustad mah nya. Da walungan mah memang anu alami terbuat, kagerus ku cai, ku derasna cai akhirnya jadi legok. Tah eta walungan. Anu dibuat mah lain eta mah cuma irigasi cenah gitu. Lain nahrun. Ayah kiru tegas nama ayah faru tegas nama
ngeduk itu cai hu karena itu walungan. Wa isnadul jiri jeung ari ngaisnad ke 8 jiriyun ilaihi kana nahrun majajun eta majaz. Majaz naon? Majaz mursal mimbabi itlaqil mahal wa iradatil hal. Eta kiranya majaz teh loba duh lamun ngaji mangiraheun mun ngaji majaz ngaji bayan ngeunah ngobrol teh make majaz. Di bahasa Indonesia gaya majaz hiperbola segala rupa. Di sastra Indonesia. Kullama rujiku, dan mereka setelah masuk ke surga nih, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, akhwal dan af'alnya mengerjakan amal soleh, mereka masuk surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir air di bawahnya. Kullama rujiku, dan tatkala mereka kullama rujiku jeung dina mangsaning dirizkian itu jalma-jalma di surga ieu minha dina itu jannah dina itu surga ut aimu tegas nama dibere makanan itu ladina mintil kal jannah dina itu surga minas samaroti dari buah-buahan. Ini alhamdulillah nih buah-buahannya ada jeruk. Minas samaroti dari buah-buahan rizkon sebagai rizki. Qalu tah ngucap itu jalma-jalma hadalladzi kana ucapan hadalladzi hada ari ieu teh alladzi eta anu ae masaluma tegas nama perumpamanana perkara ruzikna anu dirizkian kami min qablu tina samemeh hada ay qablahu tegas nama dina samemeh hada nyata buah-buahan ya fil jannati di surga litasyabuhi karena silih sarupa anana naon samaruha buah-buahan surga bikorinatin bariku aya pirang-pirang ciri. Wautu jeung dararantang itu ladina bihi kana itu rizki ajiu tegas nama didatangkeun itu ladina birizki kana rizki mutasyabihan barianan silih sarupaan yusabbihu anu sarua naon ba'dahu sebagianana itu rizki ba'don kana sebagianana deui launan dina bentukna wa yakhtalifu jeung beda-beda ta'man dina rasana walahum jeung pikeun itu ladina piha dina jero surga ajwajun ari aya pirang-pirang pamajikan istri-istri minal huri ti jajaran bidadari Pirang-pirang masih loba itu. loba diberena loba bidadari pahawa ya loba macan opat macan begitu loba walaupun ukuran loba mah lebih dari 3 tapi di bang leuwih hiji macan loba sok coba urang diberenya buah dileuwihan hiji loba teh berarti loba ya pamajikan ada di surga wa ghairiha jeung saliana itu bidadari salian dibere bidadari oke dibere naon ngaranna teh wildanun mukhaladun pelayan-pelayan yang mereka ini masih berpenampilan muda-muda makanya disebut wildan diberi bidadari yang diberi naon Pak Ahmad dayang mutoharotun anu disucikeun naon minal haidi tina haid moal haid Pak Ahmad wa kulu qadarin jeung moal aya kokotor moal lehwan moal cileuhan pamajikan urang mah geulis-geulis udang sare cileuhan geulis-geulis itu teh bau tapi bidadari mah moal hitut
Lamun di dunia jelema sabar ku hitut pamajikan, insya Allah engke bakal dibere pamajikan di surga anu moal hitut. Wahum jeung ari itu jalma-jalma fiha di jero surga teh khaliduna eta anu kekal. Makisuna tegas nama anu kekal. Abadan kalawan salawasna. Punten makisuna tegas nama anu cara ricing abadan kalawan salawasna. La yaftuna moal mararawat deui moal ruksak deui itu jalma-jalma wala yakhrujuna jeung moal kalaluar deui di surga. Geus we cicing di surga. Jadi kabar gembira ketika orang pasrah karena memang kita tidak sanggup mendatangkan ayat-ayat yang Allah tantang, bahkan kita tidak sanggup memaknainya, bahkan kita belum fasih melafalkannya, maka kita pasrah saja dengan mengakui ketuhanan Allah dan bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan amal soleh, af'al dan ahwal. Pekerjaan dohir dan pekerjaan batin kita kerjakan dengan soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah kabar gembira dari hasil kepedihan kita waktu di dunia. Kita pedih, perih, batur manya wayah sare ngenaheun, wayah kieu nongkrong urang mah ngariung di ceramahan cenah ku ustad. Coba ustad dan nyindiran wae. Keun bae, engke bakal naon aya kabar gembira hasil dari usaha kita ini. Hasil dari langkah kita, hasil dari nyeri cangkeng, hasil dari tunduk, dia bakal aya. Naon kabar gembira nu bakal terjadi ke orang-orang beriman nyaeta annalahum jannah, mereka akan diberikan surga yang di dalamnya ada pohon-pohon, taman-taman dengan pohon-pohon yang rindang yang mengalir sungai di bawahnya, dan ada gedung-gedung yang mengalir sungai di bawahnya. Pernah Pak lewat di jalan nyimpang ke masjid, haik masjidna aya kolaman di depanna, duh indah. Pernah ke masjid Ataun, indah ya, aya kolaman. Ustaz di mana Ataun? Katroah. Ataun di puncak, tempat nongkrong, enak kalau sholat di sana. Iya, nongkrong di masjid. Ya, aing masjid buat nongkrong. Naon sebab lolobana dirinya jabla-jabla tararan jadi kan nongkrong gitu. Kontraknya. Bener teh apa? Ke tempat kalian kontraknya tah gitu. Nah, mungkin bakal jadi bangunan yang ada kolamnya ini akan menyejukkan, apalagi terdengar kucuran air, kerucuk-kerucuk ini akan menyejukkan. Jadi bangunan anu aya kolamannya eta bakal terasa sejuk, bakal terasa nyaman. Yang geus ieu mah bisa didileh anu meunang lah. Beliau mah pajang kolamna. Itu sarekna ngapain lagi. Karena di antara makhluk-makhluk halus ini betah tinggal di sana. Betah tinggal di bangunan-bangunan yang ada airnya, masjid-masjid yang ada kolamnya, mereka betah. Akhirnya bisa memberikan efek positif kepada kita. Bukan makhluk-makhluk kuntilanak, bukan. Jin-jin muslim betah. Jin-jin muslim akan betah dan akan menjadi khodam kepada kita walaupun tidak terlihat, akan menyiapkan, membantu kita. Namun ketinggalan mah meureun ahlan wa sahlan jin-jin teh. Makanya indah. Nah, di surga Allah ciptakan nih gedung-gedung yang ada sungainya. Lain sungai Cilamaya, sungaina airna aya nu jernih. Limpahan yang limpahan, moal limpahan. Tuluy di samping menang sungai dan Allah berikan rizki kepada mereka karena sempat terjadi perdebatan para ulama apakah mereka makan di surga. Maka jawaban yang insya Allah benar adalah mereka makan di surga, tapi mereka tidak mengeluarkan kotoran dan tidak mengeluarkan keringat. Nah, ketika mereka diberikan rizki berupa buah-buahan di surga, mereka akan bilang ketika mengambil buah surga, hadalladzi ruzikna min qablu, hadalladzi ruzikna min qablu. Oh, buah ini buah yang saya makan tadi. Mereka mengira buah yang dia ambil ini adalah buah yang tadi mereka ambil. Kenapa?
Karena buah yang dia ambil dengan buah yang tadi ini sama bentuknya, tapi Allah bedakan rasanya. Bentuk seperti apa? Bentuk yang hanya dengan melihatnya saja sudah kenyang. Duh, warga kami meninggalin lagi. Tah, buah surga. Semuanya hampir saling menyerupai. Buah-buahan surga ini, wa utubihi mutasabiha. Allah datangkan kepada mereka rezeki buah-buah surga ini mutasabiha, saling menyerupai. Jeruk, anggur, sararua. Yusabbihu ba'dahu ba'don. Buah-buah di surga ini hampir menyerupai satu sama lain launan dalam bentuknya, wa yahtalifu ta'man, tapi akan berbeda rasanya. Eta kelebihan surga. Di dunia buahnya berbeda-beda, rasanya sama. Ada yang tahu buahnya beda rasanya sama? Belum ada yang tahu ya? Tahu. Buah dada. Buah dada. Ustaz kita coba berapa buah dada. Kok tahu rasanya sama? Responnya kali nyawa Makanya Ustaz, ana suka bingung dengan orang yang suka poligami. Kenapa? Rasanya sama. Kok bisa, Walaupun bisa bilang sama deh? Katanya sih. Ana tanya, ente ana pernah ngobrol sama yang sudah 8 kali nikah. Ana tanya, "Kumaha rasana?" Lah sarua wae Pak gitu cenah. Terus kunaon sih ganti? Nyapan mencari kecocokan. Cocok ukuran lain. Sugan teh anu beda aya anu kelonggaran, kekecilan. Bukan cocok dalam visi misi cenah. Oh. Betul kata Pak Ustaz. Itulah perbedaan surga dan dunia. Kadang-kadang berbeda-beda, tapi karena memang nikmat Allah yang Allah turunkan ke dunia ini cuma satu, jadi wajar kalau rasanya sama. Berbeda rasanya sama wajar, karena nikmatnya ini cuma satu, dan yang 99 Allah simpan di akhirat. Jadi wajar sekali kalau bentuknya sama rasanya beda, karena dalam satu bentuk ada beberapa nikmat. Kayak apaan bidadarina lo banyak. Bidadari hiji 2 3 beda paman. Cobain apa walaupun kau ini. Sarua wae lah nyapa saja. Teuing. Oh beda. Perlu dibuka. Kebetulan di sini belum ada yang nyobain beda-beda ya. Pandang. Oh, pandang udah ya. Beda ya San. Bah ya. Beda tuh. Jujur aja. Kita kudu. Gas ah, gas. Tunya kudu dibagi kakak semangatnya ngaji deh. Otaknya masih otak sukses, bukan otak sukses. Kemudian setelah Allah berikan buah-buahan yang dengan satu rupa tapi beda rasa, ya, satu rupa tapi beda rasa. Beda dengan di dunia ya, beda rupa, ada yang kecil, ada yang telur ceplokan, ada yang gendang ya. Ya Allah ya Karim, ampunilah dosa-dosaku ini ya Allah. Kemudian walahum fiha azwaj, dan Allah akan berikan kepada mereka istri-istri di surga, minal hur wa ghairiha. Akan Allah berikan istri di surga dari bidadari-bidadari, wa ghairiha, dan selain bidadari, yaitu pembantu atau dayang-dayang kita yang akan melayani kita. Kuat. Ini bidadari ya Allah ya Karim. Di dalam salah satu surat, ana lupa surat apa, diceritakan oleh mufassirin bahwa ketika malaikat Jibril diciptakan, kemudian Allah menciptakan bidadari, dan Allah bilang, wahai Jibril, wahai Allah, apakah engkau menciptakan makhluk dari jajaran malaikat selain aku? Ya Jibril, aku ciptakan bidadari. Seperti apakah bidadari itu ya Allah? Bidadari ini lebih cantik dari pikiran tentang kecantikan. Pikiran kita tentang kecantikan sampai mana, maka jauh itu lebih cantik. Ada yang nyebut dari kasturi dan uspur dan kafur, dan dari anam dan lain sebagainya.
Maka Jibril penasaran, ya Allah, bolehkah aku melihat bidadari? Silahkan. Di mana bidadari? Bidadari ada di taman-taman surga. Kemudian Jibril berkeliling untuk melihat bidadari. Karena Jibril ini kekasih Allah nih, jadi dekat sama Allah. Allah punya bidadari, menciptakan bidadari, Jibril pengen lihat. Kemudian di tengah taman surga, malaikat Jibril ini bertemu dengan bidadari. Malaikat Jibril terpana, yang logikanya malaikat Jibril ini tidak punya nafsu, tapi malaikat Jibril punya ibadah kepada Allah dan akan mengagungkan semua ciptaan Allah. Terpana melihat kecantikan bidadari. Setelah mereka beradu pandang, bidadari ini tersenyum kepada malaikat Jibril karena aneh dengan sifat Jibril yang terpana. Tersenyum dan nampaklah satu gigi bidadari. Satu gigi bidadari yang nampak akhirnya bersinar, sinarnya melampaui seluruh surga. Silau kabeh sa surga, kuningali gigi na bidadari hiji. Puricak, wah silau kabeh. Jika si boneng itu. Ya. Akhirnya malaikat Jibril jauh bonengan bangsa itu. Malaikat Jibril sujud, hada Rabb. Ini adalah Allah. Karena memang malaikat Jibril sampai sekarang belum bertemu dengan Allah. Hada Rabb, ini adalah Allah, sambil bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bidadari senyum. Itu adalah kilatan gigiku wahai Jibril, kata bidadari. Jadi siap-siap yang beramal soleh masuk surga bawa kacamata. Biar nggak silau ketemu senyum bidadari. Aman kalah. Ini bidadari. Yang bidadari ini nggak pernah head. Moal lehoan, moal hitut. Ya Allah. Moal. Mau ngesarak-sarak. Baik kerja lu berarti ya. Lah, ngomong nyambung di dunia itu anis. Itu manis saya. Sieun. Wahum fiha makisun. Dan kabar gembira untuk kita semua adalah bergembira. Sekarang kita harus bergembira. Kalau kita mau melakukan amal soleh dan beriman kepada Allah, kita akan kekal di surga. Fiha makisun. Abadan, akan diam selamanya, wala yakhrujuna, dan tidak akan keluar lagi. Belum last tuh ya. Wa najala titik tadi ayat 24 25, sekarang ayat 26 Al-Baqarah ayat 26. Wa najala jeung geus nurunkeun Allah roddan karena ngajawab liqaulil Yahudi, kana ucapan Yahudi. Lama doroba dina mangsaning nyiptakeun sa Allah Gusti Allah al masalah kana perumpamaan bidu babi kana laleur fi qaulihi di dalam firman Allah wa ayyaslubhum dubaba syai'a wa ayaslub jeung yen nyokot hum ka itu jalma-jalma naon adu baba laleur say'a kana saperkara wayas salibatan narik syai'an kana saperkara wal angkabut jeung perumpamaan dina surat Angkabut laba-laba spider fi qaulihi di dalam ucapan Allah firman Allah kama salil angkabut boleh dicari Allah membuat perumpamaan dengan lalat wa yaslub dubaba la yafqaduhu surat Al-Hajj ayat 73 dan membuat perumpamaan dalam surat Al-Ankabut ayat 41 masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya'i kamathalil ankabut ittakhadha baitan. Ucapan naon wa najala rodan li qaulil yahudi teh naon ta ieu mahkiyah kaulna ma kana naon ceuk orang Yahudi ya mahkiyah kaul tina li qaulil yahudi orang Yahudi teh ngucapkeun kieu ma aradallahu bi dzikri hadhil asya fil hasisa ma kana naon aroda ngamaksud saha Allah Gusti Allah
bidikri hadhil asya ku nyaritakeun ieu pirang-pirang perkara al-hasisati anu garoreng. Apa sih maksudna? Naon maksudna Allah nyeun perumpamaan dengan lalat? Apa sih maksudnya Allah membuat perumpamaan dengan laba-laba? Maka Allah jawab nih ucapan Yahudi ini. Jadi Yahudi ngomong, kata orang Yahudi, apa Allah maksudnya membuat perumpamaan dengan lalat dan membuat perumpamaan dengan laba-laba? Allah jawab. Apa jawaban Allah? Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha sanyanyana Allah la yastahyi eta moal segan Allah, moal era Allah, moal kagok, moal sungkan Allah ayat riba kana yen ngajadikeun Allah lain neungeul ya ja'ala tegas nama ngajadikeun Allah masalan kana perumpamaan maf'ulul awal ma kana perkara maf'ulul sani nakirah mausufah ieu teh mana nakirah mausufah bima ba'daha kana perkara anu sabadana itu innallaha yastahyi ayat riba masalama. Maf'ul sani oge jadi maf'ul sani makana logatna kana teh maf'ul ayu masalin kana lamun jadi maf'ul sani ayu masalin kana anu mana wae contoh nu aya. Nah kitu maknana lamun jadi manakirah mausufah. Lamun jadi mazaidah au kana au jaidatan atawa jadi majaidah kenaon fungsina didatangkeun majaidah litakidil hisati pikeun khoya. Iya ho. Litakidil khossati pikeun nguatan kagorengan sifat anu goreng anu ku Allah dijieun contoh nyata laleur aja laba-laba angkabut. Fama ba'daha maka perkara sabada nama maf'ul sani eta jadi maf'ul sani. Jadi maf'ul sani teh nyaeta baudotan gitu nya lain makna. Baudotan kana rametuk. Rametuk apa rametuk? April. Kalau naik motor banyak tuh tekan mata penting-penting mun kasar lampu naon eta? Ini apa lagi tadi cicing wae rametuk teh apa april cicing. Apel anu ngomong. Apa bedanya rametuknya april? Beda embe jeung kuda, embe dicangcang kuda dipecut cangcut. Fama tuluy ari lapat baudoh teh mufradu buudin, mufradul buudi eta mufrad tina jamal lapat buud. Nah, ieu aya jawabanna Bah. Wa huwa jeung ari buud atau baudoh teh buud teh sugorul baki eta kutu anu leutik. Jadi kutu anu leutik geus hibat. Fama fauqaha tuluy nyaritakeun perkara salureun baudoh. Ai akbaru tegas nama leuwih gede minha tibatan baudoh. Tibatan naon? Ramatu kutu leutik. Ai layatruku tegas nama henteu ninggalkeun Allah bayanahu karena penjelasanana itu masal itu perumpamaan lima karena ayat perkara pihi dina itu perumpamaan minal hikami tina pirang-pirang hukum pasti ayat hikmah minal hikami tina pirang-pirang hikmah pasti ayat hikmah anu ku Allah diceritakeun di Quran teh anu ku Allah diciptakeun teh pasti kabeh oge aya hikmahna. Semua yang Allah ciptakan semuanya ada hikmahnya. Apalagi yang Allah ceritakan pasti ada hikmahnya. Fa ammal ladina tuluy anapun ari jalma-jalma anu iya ya salah ukurna amanu anu beriman itu ladina fayalamuna maka arapaleun itu ladina itu orang-orang beriman teh Bah apaleun naon anahu sanyanyana itu perumpamaan ayal masalu tegas nama itu perumpamaan al haqqu eta teh bener aya makna aya hikmah asabitu anu tumetep al waqiu anu tumiba mauqiahu dina tempat kejadianana
dina panguduanana mir rabbihim ti pangerana itu ladina beda. Wa amal ladina kafaru, wa amal ladina jeung anapun ari jalma-jalma anu kafaru anu kalalufur itu ladina fayakuluna maka ngaromong itu ladina madza radallahu bihada masalah kana ucapan madza radallahu bihada masalah madza kana naon aroda ngamaksud sallallahu Gusti Allah bihadal masalah kana ieu perumpamaan naon maksudna ya Allah ya gitu. Nyen perumpamaan dina surat Al-Ankabut, nyen perumpamaan dina Dubab, dina Lanur, dina surat Al-Hajj. Naon maksudna eta? Gitu. Wa ilal ibili kaifa huliqat. Jeung dina onta dina kumaha diciptakeun Allah, naon maksudna cenah eta? Nyarita-nyaritakeun kitu. Akhirnya kumaha? Orang mukmin, orang beriman bakal yakin ieu teh hak di sisi Allah pasti aya hukum. Orang kafir bakal nyaritakeun ieu naon maksudna tegasna mah eueuh kandunganna naon. Tamyizun ari lapan masalah teh eta jadi tamyiz aya bihadal masal tegasna mah tamyiz bihadal masal. Wama jeung ari lapan ma istifhamun eta pertanyaan. Istifhamu inkarin eta pertanyaan ingkar. Jadi di dalam bahasa Arab ada namanya istifham ingkari. Apa itu istifham ingkari? Bertanya untuk mematahkan. Duh aing kasep euy. Tuluy nanya ya. Baturan teh. Emang mana kasep itu? Eta pertanyaan teu kudu dijawab karena eta pertanyaan untuk menyatakan kejelekan urang. Emang mana kasep itu? Eta kan kalimat pertanyaan. Tah eta teh ngaranna kalam istifham ingkari, pertanyaan ingkar anu teu kudu dijawab cuman untuk menyatakan kebalikannya. Maka orang-orang kafir ya nanya ke Allah, nanya ku kalam istifham ingkari. Ma aradallahu bihada masalah. Nah naonan si Allah kieu teh gitulah bahasana. Eueuh manfaatna. Maksudna teu kudu dijawab tapi geus mematahkan. Karena firman Allah. Mubtadaun tur eta jadi mubtada. Wada jeung ari lapada pandinya lapada teh ma'da. Nah gitunya makna jadi mubtada, dakna jadi khobar. Makna istifham ingkari. Ma'da wada jeung ari lapada bi makna ladzi eta make makna anu bisilat make makna ladzi. Maknana teh da sarua jeung lapad ladzi lapada teh karena da ge sarua isim mausul. Loba isim mausul di antara da jeung du. Bisilatihi jeung silahna itu ladi. Setiap isim mausul kudu boga silah. Khobaruhu khobarna lapat ma da. Nah gitunya. Eta naon anu gitu artina. Ae faidatuhu ae faidatuhu ayu faidatuhu tegas nama naon faidahna fihi dina itu perumpamaan. Qala Allah taala qala maka ngucap Gusti Allah taala bari malul Allah fi jawabihim dina ngajawab orang Yahudi. Akhirnya dijawab deui ku Allah. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu ilal fasikin. Ketika Allah membuat perumpamaan dengan menceritakan lalat dan menceritakan laba-laba, maka orang yang beriman pasti akan yakin dan tahu di dalam perumpamaan yang Allah ciptakan ini ada pasti tersimpan pirang-pirang atau beberapa hikmah. Maka orang-orang kafir akan menolaknya dan mematahkannya dan membantahnya dengan mengucapkan mada aradallahu bihada masalah. Naon ya wagunana jeung orang kafir. Maka Allah menjawab lagi dengan argumennya orang terhadap argumennya orang kafir ini yang mematahkan perumpamaan Allah. Allah jawab dengan ayat ini. Allah jawab yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudillu nyesatkeun Allah bihi ku itu perumpamaan katsira ka kalolobaan jalma. Sesat anil haqi tina haq
likuprihim, karena kupurna itu orang-orang, bihi, karena itu perumpamaan Allah, menolak. Wa yahdi, jeung mere hidayah Allah, bihi, ku itu perumpamaan, kathiron, kepada orang banyak, minal mu'minin, dari golongan orang mukmin, litas dikihim, karena ngabenerkeun orang mukmin, bihi, karena itu masal, karena itu perumpamaan. Wa mayudilu, jeung moal nyesatkeun Allah, bihi, ku itu perumpamaan, illal fasikin, angin ka orang fasik. Maka lamun urang nolak ieu, karena makna anu aya dina, anu terkandung dina perumpamaan anu ku Allah didatangkeun dina Al-Qur'an, maka urang kagolong orang-orang fasik anu bakal disesatkeun ku Allah. Oh abdi mah teu ngarti Ustaz kandunganna, urang lain orang fasik anu nolak kana eta makna, ngan pedan can ngarti, ngan pedan can ngarti, maka urang insyaallah moal disesatkeun ku Allah. Amin. Lalu apa sih perumpamaan yang Allah adakan di dalam surat Al-Ankabut atau di dalam surat Al-Hajj? Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, wa ayyaslubuhum dubaban la yafkiduhu, wa ayyaslubuhum, dan nyokot, hese mengambil, tengenahnya, dan mengambil. Enaknya apa sih? Jeung nyokot, nah, gitu. Jeung nyokot hum ka itu orang-orang kafir, naon dubaban laleur sayaan kana saperkara layak kidu tah moal bisa nyokot deui itu orang kafir hu kana itu syekh. Jadi kieu nalika orang-orang kafir ngarasa, orang-orang munafik sudah merasa hebat dengan dirinya, merasa hebat dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, merasa hebat dengan banyak pendukung, dengan banyak backing, banyak penyokongnya. Akhirnya ngarasa teu butuh karena keagungan Allah, ngarasa teu butuh karena pertolongan Allah. Akhirnya ku Allah diberi perumpamaan, jika urang ayeuna ngarasa hebat dengan penghasilan kita, ngarasa hebat dengan dengan skill kita, ngerasa hebat dengan jabatan kita, ngerasa hebat dengan ilmu kita, ay sifat sombong dahnya, ngerasa hebat. Akhirnya Allah berikan perumpamaan. Allah datangkeun laleur entrep di makanan urang, tuluy laleur hiber. Apa yang tahu? Rek naon laleur entrep? Laleur nyokot saeutik kadaharanana anu aya dina kadaharan urang, dicokot di bawah ku laleur. Ceuk Allah, maneh ngarasa hebat ku boga ilmu, kalian merasa hebat dengan pangkat dan jabatan kalian, dengan harta kalian, dengan kemampuan kalian, dengan ilmu kalian, padahal kalian tidak bisa apa-apa. Buktinya ketika lalat mengambil sesuatu darimu, kau tidak bisa mengambilnya kembali. Ayat tu jelema anu aya laleur entrep ka makananana terus laleur riber diudag ku manehna dicokot deui dia kena. Ayat moal paling bantar laleur di paehan, manehna tetep teu bisa nyokot milik manehna anu di bawah ku laleur. Ieu perumpamaan anu sangat jero keur urang. Hikmahna jero, hikmahna naon? Hikmahna urang teu boga nanaon. Bahkan poe ieu Allah nurunkeun ilmu ka anak, hakikatna anak teu boga nanaon, teu bisa nanaon. Keur mutolah tadi anjir lieur cek anak teh ieu mah ayat Al-Qur'an. Tapi Allah anu nurunkeun anak murid insyaallah tapi ka urang sadayana. Eueuh jelema nu pinter, kabeh ge titipan, eueuh jelema nu beungar kabeh ge titipan. Eueuh jelema nu kasep kabeh ge titipan. Engke dicokot teh kasepna, goreng deui peot teh nyebak. Kunaon nama kasep? Urang ge apa? Urang wae nya. Ngomong goreng mah urang we. Sayang. Jadi intinya gitu. Intinya urang teh lemah, urang teh butuh Allah. Bahkan urang geus ngarasa hebat nalika urang geus tobat tina dosa-dosa urang. Ya Allah, astagfirullah, ampura dosa-dosa abdi ya Allah. Beres tobat,
lempang ngalengkahkeun kaki dengan langkah pasti. Padahal teuing ditarima teuing teu tobatna ku Allah. Mantap, ciri jelema tobatna diterima ku Allah. Ciri seseorang yang diterima tobatnya oleh Allah adalah dia akan terus bertobat dari dosa yang sama. Dari dosa yang satu akan terus bertobat dari dosa yang satu. Ciri tobatnya diterima. Ciri doa diterima, dikabul ke Allah, dia akan terus berdoa dari satu permintaan. Ciri doa diterima, dikabul ke Allah. Karena hakikat berdoa bukan keinginan yang kita panjatkan dalam doa. Hakikatnya berdoa itu bukan keinginan yang kita panjatkan di dalam doa. Hakikat berdoa itu adalah menampakkan, menunjukkan kelemahan kita kepada Allah, bahwa kita tidak mampu meraih apa yang kita inginkan. Ya Allah, berikan aku mobil. Orientasi dina pikiran dina doa urang mah mobil we geus. Allah nama eueuh. Allah nama eueuh. Anu aya isi tina doa urang. Padahal hakikat doa mah menunjukkan kelemahan diri kepada Allah, bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat doa teh. Jadi kalau seseorang berdoa, ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak, benar dengan doa deui, hakikatna doana teu dikabul ku Allah. Secara hakikat doa yang dikabul adalah dia akan terus berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa adalah menunjukkan kelemahan diri. Kalau sudah berdoa dan mendapatkan apa yang didoakan, dia berhenti tidak berdoa, berarti dia sudah merasa tidak lemah lagi. Ya, dan geus meunang. Tapi apabila terus berdoa, maka dia terus menunjukkan kelemahan diri kepada Allah, bahwa aku ini apes, aku ini tidak bisa, tidak mampu untuk mendapatkan yang aku inginkan. Apabila bertobat, orientasi atau tujuan tobatnya adalah selamat dari neraka, maka setelah selesai bertobat, sudah, dia tidak akan bertobat lagi dari dosa yang satu yang pernah dia perbuat. Jadi apa hakikat tobat? Hakikat tobat adalah menunjukkan diri kepada Allah bahwa kita ini makhluk hina yang penuh dosa. Urang tobat tepan dina pikiran urang mah geus we naon? Salamet tina neraka, asup surga sakitu. Padahal hakikatnya tobat adalah menunjukkan kehinaan, kelemahan, kejahatan diri kita. Berarti lamun jelema diterima tobatna, bakal terus tobat. Bakal terus tobat, terus menunjukkan kehinaan diri, kejahatan diri. Allah Subhanahu wa taala. Innal insana ajula. Jelema mah memang jahat, timimiti, jeung tergesa-gesa gurung gusuh. Dicontohan ku bapak urang Nabi Adam alaihissalam, timimiti diciptakeun, kakak diciptakeun geus nangtung lamu deui, leuleus keneh dam cek Allah teh encan waka kuat geus langsung aya nangtung eta kakak diciptakeun jelek pandal leutik ka Nabi Adam nya, namun leutik karunya sanu ngurusna langsung gede, langsung nangtung lemah orang teh. Jadi bertobat teh nunjukkeun, mengekspresikan ke Allah akan jahatnya diri kita. Da hate urang teh ngaku, hate mah yakin kabeh ge ngaku jahatna diri teh. Ngan pedah bungkusna memang teh katingali. Bungkusna mah kopea sorban, buuk bodas, sarung, koko, bungkusna, tapi hatena, tapi jeroanana urang masing-masing nu apal. Jadi sok nepi ka mana tobatna? Nepi ka mana? Ulah eureun. Bahkan dina minausaniyah urang teh kudu tobat lamun diri geus ngarasa bener tobat. Kudu tobat lamun ngarasa diri geus bener dina tobat. Sebab ciri eta teh can bener dina tobat. Naon sababna? Kehadean dilakukan ku orang belum diterima, belum tentu diterima oleh Allah. Kejahatan yang kita lakukan sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu tobat kita diterima.
Apalagi kalau tidak sesuai syarat dan rukunnya taubat. Syarat taubat ada berapa? Mau betul. Taubat ada 3. Pada hakikatnya syarat taubat ada 2. Syarat taubat itu pada hakikatnya ada 2. 1, sedih. Kedua, i'tiraf, ngaku. Kedua, sedih. Nah, bisa nyimpul kedua. Sebab Allah Subhanahu wa taala lamun mah syarat tobat aya 8 jeung Pak Ahmad, pasti Allah Subhanahu wa taala nuntut ieu nu 8 teh aya di Nabi Adam nalika Nabi Adam tobat. Tapi Nabi Adam cuman ngalakukeun 2 rupa. 1 sedih, 2 ngaku. Robbana dzolamna anfusana, ngaku, kamilah yang mendolim diri kami. Wa ilang takfir lana, kemudian bersedih, menyesal. Wa ilang takfir lana lakunana minal khasirin. Ngan 2. Lamun masalah tobat leuwih ti 2, berarti ku Allah bakal dipenta deui. Can beres gam. Syarat tobatna loba keneh. Syarat tobatnya naon? Sedih aja ngaku. Tuluy ditambahan ku para ulama aya disimpulkeun syarat tobat teh aya 3. Sedih, ngaku, jeung moal ngalaksanakeun deui. Moal ngalaksanakeun deui mah ternyata eta mah tindak lanjut dari sedih. Dalam sedih berarti moal ngalaksanakeun deui. Menyesal. Kemudian ditambah lagi oleh ulama syarat tobat itu 1 lagi, apabila ada hak adami, selesaikan hak adami. Ada kisah jam 11 oi. Kemudian 1 lagi contoh. Allah datangkan contoh di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 bin. Surat Al-Ankabut ayat 41. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'i kamasalil ankabut ittakhadha baita wa anna auhanal bait la baitil ankabut. Perumpamaan masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, merasa hebat karena ada backing, kenal sama Kapolri, kenal sama pemimpin, merasa hebat karena ada penolong min dunillahi awliya, ada penolong selain Allah, merasa hebat karena sudah punya penolong dengan harta yang banyak. Allah perumpamakan, kalian ini yang merasa hebat tanpa bantuanku, kata Allah, kalian ini tak ubahnya kamasalil ankabut, tak ubahnya seperti apa? Seperti laba-laba. Ittakhadha baita, yang merasa hebat karena telah membuat rumah di sudut-sudut rumah manusia, atau di sudut-sudut bebatuan, di sudut-sudut gua, atau di sudut-sudut pepohonan. Sudah merasa hebat dengan rumah yang diciptakan oleh laba-laba. Padahal kita semua tahu, inna auhanal bait la baitil ankabut. Sesungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Rumah paling lemah ini yang diciptakan makhluk tidak ada lagi, yaitu rumah laba-laba. Rumah Pak Ustaz kokoh, bagus, tanjok pahmat temboknya paling bocok leungeunna marubu, tapi rumah ankabut, rumah laba-laba ditoel ku sapu. Rumah naon, rumah binatang, sayang manuk. Kuat mana sayang manuk aja, sayang laba-laba. Inna auhanal bait la baitil ankabut. Inna auhanal buyut la baitil ankabut. Sesungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Kalian yang merasa hebat dengan ada bantuan, dengan ada pertolongan selain aku, kata Allah, kan orang mengerasa hebatnya. Lah tenang, aya dokter ieu kering mah. Nah, bener teh. Bener gitu ngaku mencari cing wae. Bener teh. Tuh. Urang ngerasa hebat, kita kan seperti itu saja. Anak merasa hebat karena ada bapaknya, bapaknya yang sudah renta merasa hebat karena ada anaknya yang sudah sukses. Ya Allah ya Karim. Padahal anaknya mati, bapaknya nggak ikut mati. Bapaknya mati, anaknya nggak ikut mati.
kalian yang merasa hebat dengan selain aku, kata Allah, kalian minta ubahnya seperti laba-laba yang membuat rumah dan merasa hebat dengan rumahnya, padahal rumah laba-laba ini selemah-lemahnya rumah. Allah ciptakan perumpamaan ini, kemudian orang-orang kafir melihat perumpamaan ini, orang-orang kafir mencela. Apa nih Allah maksudnya membuat perumpamaan dengan makhluk-makhluk yang jelek, dengan lalat yang terus berkubang di bangkai, yang mengerubungi bangkai, membuat perumpamaan dengan apa? Dengan laba-laba. Apa ini maksudnya Allah? Nah, mereka tidak sadar ke sini. Sama seperti kita yang tidak sadar akan ini, kita merasa hebat dengan apa yang kita miliki, benar? Ira sadarnya tuh. Sekolot oge. Buru-buru sadar. Buru-buru sadar. Nah, sebabnya, sebab tolak ukurnya di dia. Tolak ukurnya, fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haq mir rabbihim. Orang yang beriman akan tahu bahwa perumpamaan yang Allah ceritakan tadi dari lalat dan dari apa? Dari ankabut ini adalah hak dari Allah. Fihi minal hikam, ada beberapa atau ada banyak hikmah-hikmah yang harus digali di sana yang menjadi ibrah bagi diri kita, bahwa kita ini lemah tanpa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak akan ada di dunia ini tanpa Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Yo nang saya hebatnya halusnya. Moal bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukuran dirinya, lamun orang sadar mengkaji cager ya teu ngarasa hebat deui ku apa yang kita miliki, maka kita adalah orang mukmin. Tapi kalau kita sadar, fa amal ladzina kafaru fa yaquluna ma daradallahu bi hada masalah. Kalau kita tidak sadar, bahkan kita naonan eta contoh, maka kita adalah orang-orang kafir. Dan Allah jawab tuh naonan. Ieu jalan Allah pikeun nyesatkeun manusia, ieu jalan Allah pikeun mari hidayah ka manusia. Nah, naonan Allah nyeun contoh ku makhluk-makhluk jelek. Jika Allah, iya jalan saya, jika Allah, ini jalanku, kata Allah, untuk menyesatkan manusia-manusia dan untuk memberi hidayah kepada manusia-manusia. Lamun we mikir hidayah tah. Ayeuna ngaji teh di pikiran tuluy dilaksanakeun di imah hidayah tah. Tapi lamun ayeuna teh mikir lah Ustaz coblak we naon eta. Maka dolalah eta bakal terjadi. Sudah begitu banyak contoh atau perumpamaan yang Allah gambarkan, entah dalam ayat yang tersurat maupun ayat yang tersirat, yang tidak Allah tuliskan di dalam Al-Quran, tapi kita menyaksikan dengan mata kita. Lalu apakah kita tidak mengambil ibroh? Apakah kita tidak sadar? Apakah kita tidak menjadikan itu sebagai jalan hidayah? Berapa kali kita dari semenjak mulai hidang, mulai balik sampai sekarang, berapa kali kita menyaksikan peristiwa, kali kita menyaksikan saudara-saudara kita meninggal, berapa kali kita menyaksikan tetangga-tetangga kita meninggal atau orang-orang lain meninggal. Lalu apakah itu jadi pembelajaran bagi diri kita bahwa kita ini antrian yang keberapa nih meninggal ini? Apakah itu jadi pelajaran buat kita? Ya Allah ya Karim, kan henteu hari tamu mungkin kita bolehnya balik banyak pohodei we. Makanya Rasulullah SAW bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah dari mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, ayil maut, maksudnya adalah kematian. Kenapa? Karena kalau kita mengingat kematian di dalam sholat kita akan membayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir kita, karena umur kita tidak akan tahu. Kalau kita membayangkan atau menciptakan ini adalah sholat terakhir kita, khusyuk kita sholat. Ya mas sholat apa masih kena can kadinya. Ningali nu maot kadang-kadang masih suka bercanda ngolok-olok. Ya Allah ya Karim. Itu adalah ibroh atau ayat-ayat atau perumpamaan yang Allah turunkan secara tersirat, yang Allah tampakkan kepada kita. Kalau kita mengambil hikmah ya jadi hidayah. Ya Allah, kita mau besok masa yang merasa marek
getol ngaji getol salat ayeuna mah bisi maot mah teu apal eta maot teh teu gering heula kan aya bibnya teu gering heula ujug-ujug maot kumaha lamun disukan urang ujug-ujug maot kan nu apal arek getol lainnya masukannya maot teh keur getol gitu tapi kan terjadi gitu bahkan anaknya keluarganya paling 2 jam paling sajam cerik beres dirinya mah geus we pas saya ada para butuh warisan terjadi ibro ya Allah ya Karim sadaqallahul azim mudah-mudahan wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi alamin mudah-mudahan beberapa ayat yang kita kaji malam ini bisa menjadi asbab hidayah bagi kita sehingga kita bisa terus-terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ibadah dohir dan kualitas ibadah batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.